Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Putra Darmawan dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran HAM di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu genosida Timur Timur. Sebelum kita masuk ke kasusnya, mari kita bahas mengenai pengertian HAM itu sendiri dahulu. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. HAM tidak dapat diganggu gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya. Selanjutnya, ada macam-macam HAM. Macam-macam HAM yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal rights. Hak ini seperti contohnya adalah hak untuk berpendapat, hak untuk memeluk keyakinan masing-masing, dan hak untuk berpendapat. Kedua, hak asasi politik atau political rights. Hak ini merupakan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, seperti contohnya memilih atau dipilih dalam kegiatan berpolitik. Ketiga, ada hak asasi hukum atau legal equality rights. Hak asasi hukum atau legal equality rights, contohnya hak untuk dipandang sama di mata hukum. Keempat, hak asasi ekonomi atau property rights. Hak ini seperti contohnya memiliki hak asasi untuk berjual beli, memiliki properti, dan lain-lainnya. Kelima, ada hak asasi peradilan atau procedural rights. Hak asasi peradilan ini merupakan hak untuk dipandang sama di peradilan dan juga hak untuk mendapatkan pengadilan yang sama setelah melakukan pelanggaran hukum. Kelima, hak asosiasi sosial budaya atau social culture rights. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya hak untuk memilih dan mendapatkan pendidikan, serta hak untuk mendapatkan pengajaran. Selanjutnya adalah latar belakang yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran HAM. Ada dua latar belakang yang mempengaruhi pelanggaran HAM pada penjelasan saya kali ini. Yang pertama, secara umum dan dalam kasus ini. Secara umum, ada banyak sekali latar belakang yang mempengaruhi pelanggaran HAM. Tetapi pada PowerPoint saya kali ini, pada presentasi saya kali ini, saya akan mengambil 3 contoh. Yaitu yang pertama, sikap tidak toleran. Karena tentu saja jika kita tidak toleran terhadap orang lain, kita sudah melanggar hak asasi kita, hak asasi orang lain yang pertama, yaitu hak asasi dalam berkemanusiaan. Kedua, kesenjangan ekonomi dan sosial yang tinggi. Ketiga, rendahnya kesadaran HAM. Tentu saja dengan selain 3 hal yang saya sebutkan ini, pelanggaran HAM yang terjadi juga dapat dilatar belakangi jika kita melanggar beberapa macam-macam HAM sudah saya sebutkan di belakang tadi. Selanjutnya ada latar belakang dalam kasus ini. Dalam kasus ini, latar belakang terjadinya pelanggaran HAM adalah menundukkan secara paksa bangsa Timur Leste ke pemerintahan Indonesia. Setelah kita menjelaskan bagaimana macam-macam HAM, pengertian HAM, dan latar belakang yang mempengaruhi pelanggaran HAM, kita masuk ke dalam kasusnya, genosida Timur Leste. Genosida Timur Leste mengacu pada aktivitas berkedok kampanye perdamaian oleh pemerintah Indonesia saat menduduki Timur Leste. Lokasi dan tanggal. Lokasi kejadian ini Timur Leste di bawah pendudukan Indonesia. Pendudukan ini berlangsung pada tahun 1975 sampai 1999. Tetapi sebagian besar pembunuhan massal terjadi pada tahun 1970-an. Jumlah korban tewas diperkirakan berkisar antara 100.000 sampai 300.000 jiwa. Selanjutnya ada minggu-minggu pertama invasi Timur Leste. Pada saat 7 Desember 1975, Indonesia melakukan invasi militer ke Timur Timur. Angkatan bersenjata Gerakan Kemerdekaan Timur Timur, yang kala itu disebut pemberontak, yang kecil dan kurang dipersenjatai sama sekali, bukan tandingan militer Indonesia. Di sisi lain, Timur Timur tidak memiliki dukungan internasional yang penting dan akan sangat mudah diisolasi secara ekonomi, politik, dan diplomasi oleh Indonesia. Pada tahun 1974, jumlah penduduk Timur Timur pun hanya 688.771 jiwa. Diperkirakan sepertiga penduduk Timur Timur binasa, sehingga kemudian digolongkan sebagai genosida. Indonesia dan Timur Timur adalah negeri yang terbentuk akibat kolonisme Eropa, sedangkan
Timor Timur adalah bekas wilayah kolonialisme Portugis. Kuku Portugis ditancapkan di Timor Timur sedini tahun 1702, saat pertama kali mendirikan koloni di sana. Sejak saat itu, selama 2 abad berikutnya mereka berkali-kali bertempur melawan Belanda dalam upaya saling rebut Pulau Timur. Pada tahun 1949, Timur Barat menjadi wilayah Indonesia, sedangkan Timur Timur tetap dipertahankan Portugal. Tidak ada perhatian diberikan pada Timur Timur pada tanggal 25 Desember 1974, seiring kejatuhannya diktator Marcelo Caetano di Portugal, rezim baru memutuskan untuk melepaskan negeri-negeri koloninya, yakni Angola, Mozambik, Guinea-Bissau, dan Timur Timur. Partai Gerakan Kemerdekaan pun berkemunculan di Timur Timur. Keduanya menjadi pemain kunci dalam dinamika politik di Timur Timur. Pada bulan Januari 1975, UDT dan Fretilin bersatu membentuk koalisi untuk mempersiapkan kemerdekaan penuh bagi Timur Timur yang akan dicapai dalam 3 tahun ke depan. Kekhawatiran bahwa kemerdekaan Timur Timur bisa memicu upaya pemerdekaan kelompok etnik lain di wilayah sekitarnya seperti Ambon dan Timur Barat yang juga merupakan wilayah bekas kolonial Portugis, mendorong pemerintah Indonesia untuk memikirkan skenario pengintegrasian Timur Timur ke dalam Indonesia. Obsesi akan gerakan komunisme ikut memperkuat keputusan untuk menginvasi Timur Timur. Mereka khawatir Timur Timur menjadi basis komunisme. Selain itu, diduga ketertarikan terhadap cadangan minyak di Celah Timur, yang pada tahun 1970-an ditemukan, menjadi faktor lain yang menentukan. Pada saat itu dipercaya bahwa Celah Timur menyimpan cadangan minyak terbesar di dunia, bahkan melebihi negara-negara Teluk. Para pemimpin UDT lantas melarikan diri ke perbatasan Timur Barat dan memasuki wilayah Indonesia. Mereka menandatangani dokumen yang menyerukan pengintegrasian Timur Timur dengan Indonesia, yang kemudian digunakan sebagai justifikasi invasi Indonesia. Sampai dengan September 1975, Fretilin menguasai sebagian besar wilayah Timur Timur. Pada saat yang sama, sejumlah besar personel Indonesia mulai berdatangan ke perbatasan Timur Barat dengan harapan adanya sokongan dari PBB. Pada tanggal 28 November 1975, di tengah adanya tekanan militer Indonesia di perbatasan, Fretilin mengumumkan kemerdekaan Timur Timur. Tujuannya mengambil alih Timur Timur apapun ongkosnya. Banyak yang menduga bahwa bila militer masuk dengan cepat serta tidak menunjukkan tindakan brutal, invasi militer itu akan disambut baik oleh Timur Timur, karena sebagian pihak sebenarnya memberi dukungan pada pengintegrasian Timur Timur, yang wilayah menyempil kecil di sudut wilayah Indonesia yang sangat besar. Sayangnya, resistensi di kalangan orang Timur terhadap invasi yang semestinya diimbangi dengan pengambilan simpati, direspon oleh militer Indonesia dengan pembersihan ala militer yang brutal. Ribuan orang Timur yang merasa terancam mengungsi ke belakang garis Fretilin pada tahun 1979. USAID memperkirakan sekitar 300.000 orang berada dalam kamp-kamp semacam itu, atau hampir separuh dari total populasi Timur Timur. Mereka lalu dipaksa menyerah, atau jika bertempur, terpaksa harus menembaki orang-orang Timur itu sendiri. Itu artinya hampir sepertiga penduduk Timur Timur binasa. Setelah terungkapnya politisida dengan korban komunal di Timur Timur dengan kekerasan terus-menerus yang dilakukan militer Indonesia, dukungan internasional pun menjadi berkurang. Uskup Belo dan Jose Ramos Horta yang terus-menerus berusaha menyadarkan dunia internasional akan adanya kekerasan berkelanjutan di Timur Timur, dianugerahi Nobel Perdamaian pada tahun 1996. Di titik kulminasinya terjadi pada tahun 1999 ketika Presiden Indonesia, Habibie, menawarkan referendum bagi warga Timur Timur untuk tetap bergabung dengan Indonesia atau memilih keluar dari Indonesia. Hasilnya sudah bisa ditebak, lebih dari 76% suara menghendaki Timur Timur lepas dari Indonesia. Sulit dibantah bahwa kegagalan Indonesia mengintegrasi Timur Timur merupakan akibat tindak kejam militernya Indonesia itu sendiri. Diperkirakan korban tewas pada peristiwa genosida ini sebanyak 100.000 sampai 300.000 jiwa. Dan beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menyikapi dan mencoba agar hal sedemikian ini tidak dapat terjadi lagi di masa yang akan datang, yaitu adalah kita harus sama-sama menghargai hak asasi manusia. Maka dari itu, kita semua, saya berharap kejadian seperti ini tidak akan terjadi atau terulang lagi kepada negeri kita di masa-masa yang akan datang.
Sekian penjelasan